Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sesi kali ini saya ingin mengajak pada saudara-saudara sekalian untuk melakukan terapi ruqyah mandiri dengan ringkas dan mudah, dan insyaallah ta'ala dapat mengatasi segala gangguan jin, sihir, santet, teluh guna-guna, pelet, dan sejenisnya. Serta dengan terapi ruqyah ini, apabila kita rutin lakukan, segala gangguan jin akan terusir, yang walaupun itu sudah menahun atau sudah lama berada di dalam tubuh kita, ataupun di tempat tinggal, usaha, warung, toko, dan kedai. Oke? Saya ingin mengajak saudara-saudara sekalian cara ruqyah mandiri dengan cara menggunakan terapi air. Yang pertama, siapkan air, ya, entah itu sebuah wadah air yang sudah ada di hadapannya, atau satu ember, atau satu baskom, sesuai dengan keinginan yang kita gunakan. Air kita bisa gunakan untuk ruqyah diminum, bisa kita gunakan untuk mandi dan melakukan terapi ruqyah rumah atau tempat usaha. Oke? Yang pertama, lakukanlah doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan membaca syahadat 1 kali, sholawat 1 kali, lalu kita membaca istighfar 3 kali, dan hasbunallah wa ni'mal wakil 3 kali, dan la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim 3 kali. Oke, sesudahnya bacalah ayat kursi sebanyak 11 kali. Setiap membaca, jangan lupa untuk meniupnya dengan ludah kecil. Oke? Yang pertama adalah ayat kursi 11 kali. Yang kedua Al-Kafirun 11 kali. Al-Ikhlas 11 kali. Al-Falaq 11 kali. An-Nas 11 kali. Al-Fatihah 11 kali. Oke? Saya ulangi. Ketika kita membaca setiap satu surat atau satu ayat atau setiap surat dari ayat-ayat yang akan kita baca, jangan lupa tiupkan. Misal kita baca ayat kursi, setelah selesai 1 kali, tiupkan dengan ludah kecil. Dekatkan ya, dekat mulutnya. Oke. Al-Kafirun pun demikian, tiupkan. Selesai. Ya, setiap satu kali ya. 1 kali membaca surat. Sesudah kita membaca seluruh surat-surat tersebut sampai surah Al-Fatihah, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anggaplah ini air untuk kita gunakan untuk minum ya. Maka kita berdoa, ya Allah, penguasa langit dan bumi, yang maha menguasai seluruh alam semesta raya, yang maha menggerakkan semua makhluk-makhluk dan benda-benda yang ada di langit dan di bumi dan di antara keduanya. Wahai Allah, zat yang maha penyembuh. Wahai Allah, zat yang maha menggerakkan, serta zat yang maha mengetahui dan maha mendengar. Hamba mohon kepadamu, melalui wasilah air ini dan ayat-ayat yang hamba baca, serta doa-doa yang hamba panjatkan, angkat semua gangguan jin, semua sihir, santet, teluh guna-guna, pelet, dan sejenisnya yang ada di dalam tubuh hamba. Hancurkan ya Allah buhul-buhulnya. Hancurkan dan kembalikan kepada orang-orang yang menghantarnya. Binasakan mereka ya Rabbal Alamin. Oke, setelah kita berdoa, doa sesuai dengan bahasa wilayah atau negara masing-masing. Apabila kita berkeluarga dengan Malaysia, pakailah bahasa Melayu, atau Brunei, bahasa Brunei, Singapura, bahasa Singapura, atau yang tinggal di luar negeri macam Eropa atau Amerika, silakan menurut bahasanya. Bagi saudaraku pun yang di Nusantara boleh menggunakan bahasa apa saja, boleh pakai bahasa daerah atau bahasa sesuai dengan tempatnya masing-masing. Bagi saudaraku yang kurang bisa membaca Al-Quran, boleh mengajak orang yang punya bacaan yang baik, ya, menyuruh orang yang punya bacaan yang baik. Perlihatkan video ini, perlihatkan cara-caranya, lalu ikuti sesuai dengan apa yang saya katakan tadi. Oke?
Setelah itu, setelah kita berdoa dan memohon pertolongan Allah, maka tiupkan, bacalah bismillah, lalu minum. Ya, bismillah, minum. Minum 3 kali, 3 teguk ya. Nah, rutin lakukan terapi ruqyah badan ya ini ya. Lakukan setiap hari, sehari 3 kali. Oke. Nah, bagaimana dengan ruqyah menggunakan air untuk rumah atau tempat tinggal, tempat usaha? Sama halnya demikian, siapkan wadah yang lebih besar, lalu kita berdoa, membaca surat-surat tadi, seperti sama tadi ya, tiupkan, lalu berdoa, lalu memohon pertolongan kepada Allah, kemudian percikkan, direnjis di tempat usahanya, di warung, toko, kedai, atau tempat tinggalnya yang diindikasikan atau yang sering terasa ada gangguan, kita perasaan merinding, takut, percikkan, direnjis ya semuanya. Ruangan belakang, ruangan tengah, ruang depan, halaman, dinding-dindingnya, lantainya. Nanti airnya bisa kita jadikan untuk pel ya. Kita gunakan pel untuk mempel lantai, di lantainya ya. Atau plafon dan lain sebagainya. Atau di mana saja tempat yang indikasi ada gangguan jin atau sihir atau buhul yang ditanamkan. Percikkan. Nah, jangan lupa pada saat kita memercikkan, bacalah ayat kursi sebanyak-banyaknya ya, minimal 3 kali. Al-Kafirun 3 kali, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, Al-Fatihah, dan perbanyak baca sholawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Oke? Reaksi yang dirasakan pada saat kita merenjis atau memercikkan ke tempat tinggal atau tempat usaha apabila ada gangguan jin atau sihir, santet, dan sejenisnya, maka reaksi yang muncul adalah bau yang tidak nyaman ya, seperti bau daging yang terbakar, bau karet, ban yang gosong, atau bau seperti kabel atau listrik ya, yang hangus ya. Nah, itu ada reaksi yang akan kita rasakan. Oke, saudara-saudara sekalian, setelah itu baru kemudian kita yang ketiga menggunakan air untuk mandi. Menggunakan air ruqyah untuk mandi, maka ada baiknya saya menyarankan untuk saudara-saudaraku menggunakan produk-produk bidara atau daun bidara ya, baik serbuk bidara ataupun daun bidara. Bagi saudara-saudaraku sekalian yang belum membeli daun bidara pada kami atau serbuk bidara, maka silahkan memesan kepada bagian yang mengurusi herbal ruqyah. Nah, produk bidara kami di sini insya Allah steril, sudah mendapatkan izin, dan tentunya juga sudah dilakukan terapi ruqyah. Nah, tetapi tetap kita melakukan ruqyah di rumah masing-masing dengan menggunakan wasilah daun bidara atau serbuk bidara tadi. Oke? Selain itu, saudara-saudaraku sekalian, yang ketiga, ketika kita ingin melakukan ruqyah mandi, maka boleh kita menggunakan air yang sama, sebaskom atau 1 ember atau wadah yang lebih besar. Campurkan ya, campurkan daun bidara secukupnya dan atau serbuk bidara sebanyak 3 sendok. Oke, lalu kita baca surat-surat tadi, ayat-ayat tadi, dan doa-doanya. Lalu kemudian setelah itu kita pakai untuk mandi. Jangan lupa pada saat mandi berpakaian saja ya, jangan dengan dalam keadaan yang tidak berpakaian. Dan di tempat yang tidak ada toilet atau WC-nya, yang tidak ada WC-nya, cari tempat yang tidak ada WC-nya, di sumur belakang atau apa ya. Jadi agar tidak kita membaca nanti khawatir di dalam toilet ya, ada ayat-ayat Allah yang akan kita baca. Nah, pada saat kita sudah berada di tempat, pada saat kita mandi, maka air yang sudah dicampur daun bidara atau serbuk bidara itu kita gosok-gosokkan ke wilayah tubuh kita. Mulai dari kepala ya. Dari kepala, jangan lupa pada saat kita menggosokkan pun baca ayat kursi, Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Bagi yang tidak menghafal, boleh menyuruh orang lain, keluarganya atau saudaranya, ya. Oke. Bacakan ayat kursi, Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, baca sholawat yang banyak. Oke. Setelah itu lakukan teknik scanning, baca lagi, lalu kemudian tarik, buang, muntahkan. Buang, muntahkan. Buang, muntahkan terus. Insya Allah reaksi bagi ada yang gangguan jin di dalam tubuhnya atau di badannya atau sihir, santet dan sejenisnya, maka reaksinya akan muntah, akan keluar dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Oke? Lakukan terapi ini juga minimal sehari 3 kali.
Sehari 3 kali, selama 1 pekan. Maka rasakan perubahan yang akan kita rasakan di dalam diri kita. Maka saya tidak perlu mengungkapkan seperti apa, tetapi silakan berikan testimoninya. Bagaimana yang dirasakan setelah atau sebelum dan setelah atau before dan after ya melakukan terapi ruqyah dengan cara menggunakan air untuk mandi. Ya. Oke, saudaraku sekalian, bagi yang ingin memesan produk bidara herbal atau bidara ruqyah dari kami, saya memberikan saran setelah kita melakukan terapi ruqyah rumah, ruqyah minum, ruqyah mandi, maka di sini kami menawarkan untuk mandi yang pertama sabun bidara ruqyah. Oke. Sabun bidara ruqyah ini juga sama halnya dari daun bidara dan ekstrak coconut oil, VCO, olive oil, dan bahan-bahan yang insya Allah bahan-bahan sunnah yang sangat ditakuti oleh syaitan. Karena bukan yang ditakuti bidaranya atau sabunnya, tetapi hasil doa kita, hasil doa daripada produk ini. Ya, oke. Sabun bidara ini kita bisa gunakan untuk mandi pun pula ya. Jadikan sebagai terapi untuk kita mandi. Boleh dengan cara dihirup, boleh digunakan untuk mandi. Yang kedua, bagi saudara-saudaraku sekalian yang ingin lebih fresh agar terhindar dari basuh angin, perut kembung, pusing, pening kepala ya. Dan ini juga sama halnya untuk mengusir segala gangguan jin, untuk terapi gangguan jin, maka pakailah Fresh Care Bidara Ruqyah atau yang dinamakan di sini adalah aromaterapi. Aromaterapi dari Zaidah ya. Aromaterapi ini sangat baik juga untuk membantu menghilangkan gangguan jin ataupun sihir. Lakukan dengan cara dihirup, digosokkan pada bawah telinga atau tengkuk, bagian dada ya, dan bagian perut. Nah, ini obat luar ya. Boleh digunakan untuk terapi aromaterapi. Yang ketiga, di sini juga kami menyiapkan di sini minyak telon bidara. Bagi saudara-saudaraku sekalian yang punya keluhan, ini keluhan gangguan jin ataupun sihir, ini kita bisa gunakan untuk mengoles minyak ya. Minyak telon ini mengandung ekstrak bidara ya. Ekstrak bidara juga yang insya Allah juga bisa membantu penyembuhan terapi gangguan jin dan sihir dalam tubuh kita. Bagi yang punya anak, ini juga sangat bagus untuk anak-anak. Bagi yang sering masuk angin anaknya, atau ada sawan, orang bilang ada sawan atau suka dia bangun tidur malam ketakutan, kemudian sering mimpi buruk, maka oleskan, usapkan ini. Tapi jangan lupa sebelum kita mengoleskan, kita baca ayat kursi 3 kali, Al-Kafirun 3 kali, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq, An-Nas, dan berdoa, ya Allah, melalui wasilah minyak ini, minyak bidara ini, hamba mohon kepadamu, angkat dan hilangkan segala penyakit atau gangguan jin sihir dalam tubuh anakku atau di dalam tubuhku. Jadi ini bisa digunakan untuk anak-anak, bisa digunakan oleh orang dewasa. Silahkan bagi yang ingin memiliki produk ini, silahkan pesan kepada bagian admin herbal yang mengurusi persoalan herbal ruqyah. Saudaraku sekalian, semoga saudara-saudaraku sekalian dimudahkan segala urusannya, dilimpahkan rezekinya, dan bagi yang saat ini dalam kesulitan, semoga Allah lapangkan rezekinya, bercurah-curah dari berbagai penjuru. Oke? Dan khususnya lagi pada saudaraku yang sakit, Allah sembuhkan segala penyakit-penyakitnya, baik itu penyakit lahir, batin, medis dan non-medis, jasmani dan rohani. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke? Tetap senantiasa lihat video-video saya. Sisihkan waktu 1 hari untuk menyaksikan minimal 10 video kami. Ikuti langkah-langkahnya, cara-caranya, agar kita mendapatkan keberkahan dari ayat-ayat yang kita dengar dan doa-doa yang kita baca. Oke? Amin, amin ya rabbal alamin. Share video ini, bagikan pada saudara kita yang lainnya di grup-grup WhatsApp, Facebook, dan media-media lainnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Warzuqna kamalal mutaba'ati law zahira wa batina ya arhamar rahimin. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.